Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 14 sampai 16. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu. Kita berhenti di sini sebentar untuk dijelaskan. Di sini ada kata wa idza. Perhatikan harokat fathah bertemu dengan alif, kita panjangkan dua harokat. Jadi ini ada harokat. Tapi karena harokat bertemu dengan alif ini untuk fathahnya kita panjangkan dua. Kalau tidak bertemu alif, satu saja. Ini wa, satu harokat, i, satu harokat. The, satu harokat, tapi bertemu alif menjadi dua harokat. Sehingga cara bacanya wa idza, seperti itu. Wa idza laku. Nah, perhatikan di sini ku, dhammah bertemu dengan wawu. Dengan huruf wawu ini maka kita panjangkan dua harokat juga, sama dengan the. Harokat fathah diiringi alif, harokat dhammah diiringi wawu. Maka ini dua-duanya dibaca dengan dua harokat. Wa idza laku. Nah, sementara sekarang laku bertemu dengan apa? Berikutnya adalah tasydid. Maka tasydid ini berpengaruh. Apa pengaruhnya tasydid terhadap panjangnya qaf laku ini? Pengaruhnya adalah panjangnya sudah sudah tidak ada lagi, berarti tidak ada panjang sama sekali. Berarti lakul ladzina. Perhatikan. Jadi yang kita awalnya barusan baca laku dua harokat, karena bertemu dengan tasydid di atasnya lam ini, maka langsung saja dibacanya lakul ladzina. Tidak ada panjang sama sekali. Nah, begitulah hukum dalam membaca Al-Quran. Kalau bertemu ini akan menjadi ini, kalau tidak maka akan terjadi hukum yang lainnya. Baik, kita baca lagi. Wa idza laqul ladzina amanu. Alladzina di sini di dua harokat, a dua harokat, nu dua harokat. Jadi kasroh diiringi ya, dhammah diiringi wawu. Nah, kemudian ada harokat berdiri seperti ini atau alif kecil berdiri seperti ini yang di atasnya hamzah ini, di atasnya alif, maka ini juga dipanjangkan dua harokat. Jadi kalau ada harokat berdiri berarti panjang dua harokat. Hukumnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Baik. Alladzina amanu qalu. Nah, ko dua alif, dua harokat. Lu juga dua harokat. Terus pertanyaannya, loh kan ini di atasnya ada harokat bendera, bagaimana? Nah, harokat bendera itu berfungsi kalau kita menggabungkan panjangnya lu dengan hamzah yang ada di depannya ini. Contoh, qalu amanna. Begitu. Jadi kalau digabungkan. Kalau tidak digabungkan maka kita membacanya dua harokat saja. Alladzina amanu qalu. Kalau tidak gabung. Kalau gabung, alladzina amanu qalu amanna. A panjangnya sebagaimana yang disebutkan, a ini dua harokat, ini juga dua harokat. Nun bertasydid, maka masih ingat penjelasan? Maka bagi pemirsa yang belum menyimak video sebelumnya silahkan disimak dari surat Al-Baqarah ayat pertama. Ini kita sudah sampai ke ayat ke-14. Silahkan disimak karena penjelasannya diulang-ulang agar kita lebih mantap lagi membacanya. Jadi nun bertasydid ini kita bacanya dengan dengungan ya. Jadi amanna. Dengungan itu artinya di rongga hidung kita tuh ada ya getaran kecil lah gitu, tapi bukan hidungnya kemudian bergetar, enggak, maksudnya dengungan, mendengung ya. Aman
amanna itu jedanya 2 harokat saja, jangan keterlaluan lama. Aman, nggak boleh lama-lama seperti itu, cukup 2 harokat saja. Amanna, nanya kemudian dipanjangkan 2 harokat karena fathah bertemu dengan alif. Kita lanjutkan. Wa idza khalau ila syayatinihim. Nah, di sini wa idza, danya kita panjangkan 2 harokat. Khalau tidak panjang sama sekali. Loh, kok bisa tidak panjang sama sekali? Kan ada wawu. Ya betul ada wawu sukun, tapi sebelumnya adalah harokat fathah. Kalau ada wawu, ya ada wawu kemudian sebelumnya ada harokat dhammah, baru dibacanya laku. Tapi kalau ada wawu yang sebelumnya itu fathah, maka tidak dibaca panjang. Lalu dibaca bagaimana? Ya tidak panjang. Wa idza khalau ila syayatinihim, ila panjang 2 harokat lanya ini, ya syaya 2 harokat, syayati ti 2 harokat, nihim syayatinihim. Nah seperti itu. Ada mim sukun di sini bertemu qaf. Masih ingat penjelasan sebelumnya, kalau mim sukun bertemu huruf hijaiyah yang 28 kecuali mim dan ba, maka dibaca dengan jelas. Sekali lagi, jika ada mim sukun bertemu 28 huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dibacanya dengan jelas. Syayatinihim qalu. Nah jelas harusnya nih. Apa maksudnya jelas? Jangan ada dengung, jangan ada samar. Syayatinihim qalu, itu dengung. Syayatinihim qalu, itu samar. Maka tidak boleh dua-duanya, harus jelas. Syayatinihim qalu, him ko. Jadi jelas, ini jelas. Kemudian qalu kita baca sebagaimana yang di atas. Ya, karena di atas tadi kan kalau berhenti baca 2 harokat. Jadi yang harokat benderanya jangan dipedulikan, karena nggak berfungsi walaupun ada harokat bendera. Harokat bendera berfungsi kalau kita gabungkan ke hamzah yang di depannya. Qalu, karena nggak gabung 2 harokat. Kalau gabung qalu inna ma'akum. Nah seperti itu. Jadi menjadi 5 harokat. Lu-nya itu 5 harokat. Inna, nih nun bertasdid. Ini nun bertasdid, ya harus dengung. Amanna, inna. Nah kan diulang-ulang kan. Jadi kata siapa ngaji itu sulit? Ngaji itu mudah. Jadi ada kemauan apa enggak? Kan ada kemauan apa enggak? Jadi kalau ada kemauan ya ngaji itu mudah. Maka tolong bagi pemirsa silakan disebar channel ini sebanyak-banyaknya kepada grup-grup WA, jadikan status sehingga bisa tersebar kepada orang-orang yang ingin bisa mengaji dan meyakinkan mereka bahwa ternyata ngaji itu mudah. Dengan mengikuti video ini saja gratis, maka insya Allah bisa ngaji, insya Allah ya, asal ada kemauan ya. Inna, nun bertasydid, harus ada dengung, nanya 2 harokat. Ma'akum, ya, inna ma'akum, mim sukun bertemu hamzah. Masih ingat ketentuan yang tadi disebutkan? Ada mim sukun bertemu dengan 28 huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dibaca dengan jelas. Ma'akum, innama kum, antara kum dan itu jelas, gak ada dengungnya, gak ada samarnya. Ma'akum innama. Nah seperti itu. Untuk ma ini kita baca 2 harokat aja dulu sampai kita tahu kata apa yang ada setelahnya ma. Nah begitu. Baik. Innama. Nah seperti itu. Innama nahnu mustahzi'un. Jadi innama ma-nya kita panjangkan 2 harokat.
nahnu mustahzi'un. Ya. Perhatikan prinsip lancar baca Quran itu. Jadi begini, ketika ada dua kata ini yang nahnu mustahzi'un, ya, dari awal ini innama ini kan kita panjangkan dua harokat karena ada alif sehingga sebelumnya harokat fathah. Jadi kita panjang innama nahnu. Jadi dibacanya itu panjang. Jadi ada terkesan terputus lah ya. Innama nahnu. Nah seperti itu. Nah nahnu dengan mustahzi'un ini setelahnya dhammahnya nun kan gak ada wawu ya. Maka jangan dibaca panjang atau dibaca seakan-akan terpisah. Contoh nahnu mustahzi'un. Nah jangan, nunya ini pendek langsung nyambungnya ke mim. Nahnu nah seperti nahnu mustahzi'un. Nahnu mustahzi'un. Untuk panjangnya di sini kita panjangkan 6 harokat saja mengikuti yang sebelum-sebelumnya kan. Nah, walaupun sebenarnya bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Jadi kita mengambil yang 6 harokat karena sudah sepakat di sebelum-sebelumnya di video-video yang awal-awal kita menggunakan yang 6 harokat. Baik. Allahu yastahzi'u bihim. Kata Allah di sini yang panjang itu adalah lamnya ini, di atasnya lam ada harokat berdiri. Allahu yastahzi'u. Nah, langsung ke yastahzi'u bihim. Jadi antara u dan bi di sini harus digabungkan. Jangan karena ada di bawahnya kemudian yastahzi'u bihim, nggak boleh. Nggak boleh seakan-akan dipisah atau seakan-akan u-nya ini dipanjangkan, nggak boleh. Jadi langsung saja yastahzi'u bihim seperti itu. Itu baru dikatakan lancar. Kalau yang karena terpisah kemudian dibaca panjang itu nggak lancar. Perhatikan ada mim sukun bertemu wawu. Baca lagi dari depan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Mim mati bertemu wawu sama dengan ketentuan yang sudah dibahas sebelumnya. Mim mati bertemu alif, mim mati bertemu qaf. Ini dibaca dengan jelas. Masih ingat ketentuannya? Ketika mim sukun bertemu 28 huruf hijaiyah kecuali mim dan ba maka dibaca dengan jelas. Bihim wa yamudduhum. Nah seperti itu. Wa yamudduhum fi. Nah ini kan mim sukun bertemu fa, jelas ya, gitu. Wa yamudduhum fi tughyanihim. Ini baca 2 harokat karena ada kasroh diiringi ya. Tughyanihim. Hati-hati dengan huruf huruf gen karena bukan huruf g dalam bahasa Indonesia. Tughya agak halus. Kalau kita prakteknya pakai huruf g bahasa Indonesia itu tuk ya seperti itu. Ini kan terlalu kasar kedengarannya. Tuk ya. Ini agak dihaluskan tuh ya seperti itu. Jadi tenggorokan bagian atas itu ya. Tughyanihim. Nah, ada mim sukun. Kita bacanya him gitu aja. Sampai kita lihat yang setelahnya apa huruf ya, maka dibaca dengan jelas ya. Tughyanihim ya'mahun. Hun panjangnya sama dengan sebelumnya. Un juga sini dibaca 6 harokat. Ya'mahun seperti itu. Kita lanjutkan. Ulaikal ladzina ishtarawud dolalah. Nah, kita berhenti sebentar. Di sini ulaika, perhatikan kata ulaika ini kan ada wawu di sini ya kan? Perhatikan ada wawu. Tapi kan wawunya tidak ada tanda sukun di sini. Nah, tidak ada tanda sukunnya. Maka wawunya tidak dibaca dengan panjang. Maka dhammahnya tidak dibaca dengan panjang. Dhammah berfungsi dibaca panjang ketemu wawu kalau wawunya ada tanda sukun. Kalau nggak ada tanda sukunnya ya seperti ini ulaika ini maka tidak dibaca panjang. Nggak bisa dibaca ula, nggak bisa.
Ula. Nah ini kan ada doma ketemu wawu. Iya ketemu wawu tapi kan nggak ada sukunnya. Jadi wawunya nggak terbaca. Iya langsung saja. Ula. Kalau nggak terbaca kenapa ditulis? Ya memang rosem ataupun cara penulisan Qur'annya memang tertulisnya seperti ini gitu. Jadi ada alasan-alasan juga ulama penulis Al-Qur'an itu kenapa wawunya ini ditulis gitu. Ulaika. Nah ini lanya kita panjangkan 4 atau 5 harokat ya, 5 harokat lah ya, lebih ini ya, lebih kita sepakat 5 harokat saja. Ulaika lanya 5 harokat. Ulaika alladzina, alladzi 2 harokat. Intinya dalam membaca Quran itu untuk panjang itu antara 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Udah itu saja sebenarnya. Nggak ada yang nyeleneh sampai 10 harokat misalkan. 20 harokat. Nggak ada yang seperti itu. Yang paling panjang itu 6 harokat itu sudah. Ulaika alladzina ishtarawud dolalah. Perhatikan. Di sini ada alif. Ada nun harokat fathah, ada alif, ada shin bertanda sukun. Alifnya ini kenapa tidak terbaca? Kenapa? Karena ini disebut sebagai alif hamzatul wasal. Jadi hamzatul wasal itu ketika berada di antara 2 kata dia nggak terbaca. Kalau memang 2 kata ini mau disambung, gitu ya. Kalau tidak disambung maka terbaca, ya, maka terbaca. Contohnya yang kata Allah ya tadi itu. Ya ini kata Allah ini. Kata Allah ini hamzatul wasli ini, alif hamzahnya ini, alifnya yang ini, Allahnya ini. Karena tertulis hamzahnya ya kalau dibaca dari Allahu. Kalau dibaca dari depan ya mustahziuna, langsung nyambung ke Allah. Hamzahnya tidak terbaca harokatnya sudah. Contoh mustahzi'unallahu. Nah, tapi tidak lazim yang seperti itu, tidak biasa ya. Ini juga sama, hamzahnya tidak terbaca, apalagi memang tidak ada harokat ya sudah langsung saja harokatnya nun nyambungnya ke shin sudah. Alif gak usah diperdulikan, tapi tetap wajib ditulis. Ulaika alladzina ishtarawud dolalah. Perhatikan huruf dot jangan sampai sama dengan huruf dal. Dot itu cara pengucapannya sisi kanan lidah atau sisi kiri lidah atau dua-duanya, yaitu sisi kanan atau sisi kiri, dan sisi kirinya menyentuh gigi atas. Ad-dolalah, ad-dolalah. Jadi ditekan ke gigi atas. Jangan hanya ujung lidah ya. Kalau hanya ujung lidah itu dal namanya. Misalkan ya, saya praktekkan pakai yang ujung lidahnya saja. Ad-dolalah, ad-dolalah itu dal. Jadi semisal huruf D dalam bahasa Indonesia. Makanya huruf hijaiyah itu gak bisa disamakan persis seperti bahasa Indonesia kecuali beberapanya saja. Huruf dot gak bisa seperti huruf D. Ad-dolalata bil huda. Perhatikan barusan saya berhentinya tak marbutohnya ini. Ini namanya yang tak marbutoh seperti ini. Saya berhentinya menjadi huruf H ya. Ulaika alladzina ishtarawud dolalah. Nah, ini menjadi H. Kenapa? Karena ini namanya tak marbutoh. Kalau kita berhenti memang di wakof atau berhenti menjadi huruf H. Ad-dolalah, huruf H. Kalau disambung kembali menjadi huruf ta. Ad-dolalata bil huda. Seperti itu. Huda kita panjangkan 2 harokat. Lanjut. Fama robihat. Nah ini robihat ya, ada ta yang harus kita keluarkan nafas sedikit saja. Jangan banyak-banyak. Robihat itu kebanyakan. Robihat nggak ada sama sekali. Keluarkan sedikit. Robihat. Nah robihat hat. Nah ada keluarkan nafas sedikit saja. Fama robihat. Nah seperti itu. Kemudian kita lihat huruf berikutnya. Loh, ternyata ada huruf ta juga di sini. Maka kenapa kita barusan keluarkan nafas sedikit robihat? Karena memang tak cara pengucapannya seperti itu.
Nah, sekarang ternyata ketemu sama ta yang berikutnya sama-sama huruf ta yang bertasydid di sini. Maka bagaimana caranya? Ta yang pertama ini sudah masuk kepada ta yang kedua sehingga sudah tidak berlaku lagi nafas letupan sedikit tadi itu. Jadi kalau kita baca yang barusan fama robihat seperti itu. Kalau digabungkan fama robihat tijaratuhum, fama robihat tijaratuhum. Jadi ta yang pertama masuk kepada ta yang kedua. Ya, bisa dimengerti ya. Fama robihat tija seperti itu. Jadi letupannya langsung ke sini, jangan ke sini. Misalkan kita bacanya gini. Fama robihat tija, robihat tija. Nah, ini kan tidak menggabungkan tak pertama dengan tak yang kedua. Padahal dalam ilmu tajwid ketika ada dua huruf yang sama itu menggabungkan, akan digabungkan menjadi satu. Robihat tija, robihat tija, seperti itu sudah menjadi satu di sini sudah gitu. Tijaratuhum panjang 2 harokat. Tijaratuhum wama, mim sukun bertemu wawu dibaca dengan jelas. Wama kanu, ma 2 harokat, ka 2 harokat, nu 2 harokat. Wama kanu muhtadin, din sama dengan ya mahun 6 harokat. Baik pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup pelajaran kita pada sesi ini, mari kita baca sama-sama dari ayat 14 sampai 16 ini, diikuti sehingga kita bisa praktek langsung ya dengan nada yang sangat-sangat pelan agar kita bisa memahami panjang pendeknya, dengung, samar ataupun jelasnya. Mari kita ikuti bacaan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sadaqallahul azim. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, demikian pelajaran kita pada sesi ini. Semoga kita tambah semangat untuk belajar Al-Quran. Bagi pemirsa yang sudah menyimak video ini dan belum menyimak video sebelumnya, silahkan kembali pada video sebelumnya. Dan jumpa lagi insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.